kontra tentang 3 kasus, yaitu yang pertama tentang aborsi pada korban pemerkosaan, yang kedua tentang penutupan pabrik rokok, yang ketiga tentang kelegalan ganja sebagai medis di dalam dunia medis. Selamat menyaksikan. Dah. Sebelum itu, perkenalkan dulu nama kami. Nama saya Dea Septiani. Nama saya Fadia Islamuluddin. Nama saya Dea Priyanti. Dan nama saya Putri Darliana. Nama saya Muatiara Afia Ramadana. Nama saya Yonata Syariasa. Nama saya Naila Azhara. Kami dari kelas D3A tingkat 1 Gizi. Kamu tahu gak sih yang apa dia tuh viral di TikTok sekarang? Apa nih? Video ini loh, mahasiswa di Malang aborsi dia tuh. Aborsi. Gila dah sih kamu. Demonya di mana? TikTok ya. Pasti kamu udah lihat kalau cuma ada ingat becaknya loh. Nah, lewat pasti dia kamu. Oh, ini ya. Iya. Oh, pernah juga di TikTok. Iya, aku juga sini hari apa namanya di TikTok. Badan aku iya merinding banget. Tapi aku kepikiran sama ceweknya ya, mungkin dia buntu ya caranya ya. Aku juga lagi. Buntu. Nggak tahu ya. Aku juga video sumpah. Tapi tuh aborsi tuh masalah serius untuk nyawa. Serius sama sih, aku Pasti dah. Pasti. Orang biasa itu nah. Ay, gila. Sumpah. Tapi kalian coba ya bayangin, kalau kalau dia ditinggal sama cowoknya, pasti harganya terima. Iya. Hanya malah ini deh nggak? Pasti digibain sama itu saya itu Kayak 7 turunan nggak? Iya. Masyarakat itu kadang tuh perasaan lebih sadis dari hukum ya sih, belum jelas ceritanya udah kuat-kuat, viral tenang. Kemudian viral itu. Tapi ya mereka tidak mikir, kan aku iya ya. Tapi nama cek itu terus tidak mikir resikonya aku ya. Iya. Setan kalau Itu sumpah cak. Ruji kalau ini kata dia buntu, aku buntu. Nah aku ini sakit ini gawe bener ya, jadi itu resiko dikit kan masa depan bukan ngajak itu ya. cuma nih kadang tuh kita nak ngadu ke uang tuh kayak malu udah sih soal kayak ituan. Iya. Tapi lagi ini trauma pasti denger omongan tanggo tuh. Trauma cerita nggak galak. Aman aku ya nggak galak aku nulis lanang lagi cak. Tapi itu juga kesalahan kita dah sih. Pasti jadi korban terus ya. Makanya kita tuh jangan makanya kita tuh perlu nian pendidikan tentang seks. Perlu nian dari kecil. Jangan cuma jangan berhubungan cak mak kita tuh belajar juga cak mana jaga diri kita cak jangan nak dibebaskan. Oh ya pikiran buntu nak ngelakuin cak itu. Udah Tapi trauma tuh juga kadang ya nggak mikir apa dia. Nah itu dia warga kita itu kadang cuma ngomong jangan pacaran dulu. Iya pasti pelajari gimana kenal batas, gimana nolak tekanan. Itu tekanan pasangan itu cak mana ya? Yang larang. Emang bener lah wong tua tuh galak kadang jangan cewek dulu tuh udah tahu pikiran mana. Pikiran cowok tuh biasa balas di awal nanti agak nah, lah kadang lah kenal cak ini nggak dapat isi perut. Tapi baru itu bisa di akhir dia. tapi aku tuh percaya hukum tuh pasti ada baik. Biar ada efek jerahnya saya itu nang. Kasihan betinanya juga kasihan, lanangnya juga kasihan sih sama salah. Tapi ya Tiara, jangan sampai cowoknya tuh dia bisa seret, ceweknya bayang seret, cowoknya juga harus disorot. Iya, Karena cowok banget yang ngelakuin kadang tuh ya kawan-kawan dekat kita tuh malah jadi kayak toksik gitu. Toksik. Support kita tapi malah kayak sebarin cerita-cerita gitu. Iya, Ini hoax. malah ini cerita tuh nonjol yuk kebanyakan betinanya udah Nah, terus sama salah. tapi kalau kawan kamu itu kamu cek tidak
tapi jangan dicas dulu dah sih. Iyalah, Kasihan Kalau dia. gue salah mendekati kawan, tapi ya Mak itu tuh emanglah kotor sebenarnya. Cak, laju pikiran gitu tuh juga meloknya aneh gitu. Cak, jadinya yang kita kiranya baik ternyata dia tuh Dia ngakuin dia tuh cewek itu. tapi ya mental si cewek itu pasti terdownnya enggak sih, Iya, dia tuh cuma banget si sih. uang yang peduli sama dia, mungkin orang tuanya malah percaya sama dia kan, kawannya ngebully dia kan, dia tuh butuh uang, terlebih lagi cowoknya pasti kabur kan. Iya, ada yang tanggung jawab, ada yang tidak. Tapi kebanyakan cowok tuh udah kata Iya, makanya. lari aja. Sudah ya, terus semoga deh masalah ini jangan Cak sekedar dari keluarga, sekolah, kampus, Cak, sampai pemerintah. Itu bukan cuma soal dosa, tentang Cak apa ya, jangan sampai kecolongan deh. Pasti juga gak sih bayinya tuh Iya, pasti aborsi kan. Bayi kan tidak salah di situ. Nah, bayi tidak salah, terus juga bayi itu tidak minta Dilahiri. Emang dia minta jadi dilahiri ya, cuma dia telah milih, dia langsung ada di kandungan dia telah milih. Ada tuh yang di dalam perut tuh udah salah, tapi tuh sama ceweknya tuh gugurin gitu nah. Paham gak sih? Iya. Ceweknya tuh tidak expect banget sih. Kadang oleh pikiran apa yang ngelakuin cewek itu tuh, nah buntu dia nanti, bahas buntu. Tidak mungkin cuma buntu, pasti ada sama-sama. Paling nafsu nah. Waya buntu banget sampai cewek itu Nafsu, sama-sama nafsu ya, apalagi nafsu si cowok. Cewek nih antara cowoknya juga maksa jadi. Itu tuh ya, cewek kan mempunyai sifat nafsu tuh 9, tapi dia bisa nahan. Tapi kalau cowok punya sifat nafsu 1, dia tidak bisa nahan. Setuju nih. Sebenarnya susah juga nih cewek nih, cuma itulah kalau kita udah jaga diri kita dewek tuh. Iya, sistem kita tuh kadang ngelarang-larang kayak itu ya, tapi tidak disediakan ruang aman buat anak muda gitu kan, soal belajar iya, seksualitas dengan sehat dan bijak kayak itu nah. Ya, dan semoga baik juga hukum di Indonesia nih seadil-adilnya. Tidak cuman terpojok tuh cewek banyak, cowok juga yang terpojok. Nah, kamu pernah dengar gak sih kayak kan dia tuh hamil ya, hamil sudah besar, cuma nggak kelihatan kalau dia hamil kayak bayi. Kita tahu kalau ibunya udah ibunya udah menginginkan dia ada, jadi sembunyi bayi. Kata orang ini kayak ini ya, anak di luar nikah tuh kadang lahir ini enak ya, tidak sakit. Tapi kalau kita hamil pas udah nikah itu ya, rasain sakit banget tuh terasa. Tapi kalau anak yang hamil duluan tidak ngerasain. Ya kayak tiba-tiba lahiran baik, detek keluar Iya. baik. Semoga ya. Ada gak sih kamu yang pro di sini tentang aborsi itu? Ada. Mana ya? Soalnya aborsi tuh kejamian. Ada yang kamu setuju tentang aborsi itu? Tapi ya, aborsi bisa jadi dia tuh ini apa mungkin menjaga ke apa yang nama baik dan nama baik keluarga. Terus juga yang dia punya karir yang belum dia juga salah. Posisinya dia cuma dalam dalam pro-nya dalam yo aborsi itu pro-nya tuh mungkin cak itu lah ya untuk karir yang belum tersampaikan. Anak kan masih kuliah juga. Di sebuah sisi ya gitu. Semoga baik. Stop orang-orang tuh ngecap cewek-cewek yang ngalami hal itu dengan label-label jahat. Kita pernah tahu perjuangannya cak mana. Makanya kan selasa dia. Yang penting tuh sekarang tuh kita harus lebih peka deh gitu nah. Kalau ada kawan yang berubah, murung, menyendiri gitu nah, jangan cuek. Kita Kadang perhatiin, jangan kita bully, kita jauhin. jangan cuek. Kasihan. Ya sih, tapi jangan sampai takut kalau misalnya kita tuh nak ngadu itu nah ngadu kan cerita lah ya. iya cerita Jangan pendam dewek weh. Tidak apa-apa kita temenan sama cak itu, tapi kita tidak usah ngakuin dia. Jadi kan di situ juga bayi itu tidak salah, bisa juga. emang yang kata itu tuh dengan dukung ya ada tadi ngomong yang mendukung yang cewek jangan ngejudge malah tapi mendukung bukan mendukung kesalahan Iya. dia bukan mendukung kesalahan dia Iya, betul. itu mentalnya mental dia cewek kena biar dia sebenarnya kalau apa ngomong ke bahwa aborsi itu sebenarnya tidak baik sih, lebih baik mungkin ada baik rezekinya dari anak itu jadi kena ada baik berkahnya, tidak tahu kita tekan sebenarnya itu ada sih banyak malahan di
daerah aku tuh yang cek itu yang nikah tuh hamil duluan gitu kan. Tapi dia nggak aborsi tetap lanjut itu malah dia kuliah nih kuliah cek itu nah tidak kuliah Mungkin itu namanya tanggung jawab. yo tanggung jawab karena dia Kalau sudah tanggung jawab, aduh waktu itu orang kenalan lah dulu kan. Nah dia tuh sudah tanggung jawab, berapa bulan sudah tuh dicerai itu. iya Kasihan gak sih ceweknya kalau kayak gitu? Sudah double kill-nya udah sih cowok. 3 minggu baru. Sudah langsung cerai. yang aku sehari kali ya Aku cerain kau. ada yang emang nggak sampai hamil ya, ada yang cuma ketahuan oleh Yang warga ngakui, seks betul. jadinya harus nikah kan. Iya. Nah jadinya makanya cuma sehari cek itu nah dia Di situ kan ceweknya lah rusak. Jago-jago Semoga Mas, sekali lagi lah yang cewek ini kita lah bisa berdiri lah sebagai cewek. seks apa namanya edukasi Kucingnya tuh yang lebih banyak dari cewek. Kalau cowok kan tidak itu hamil yo. Kalau cewek itu kan hamil. Yang paling parah tuh di cewek. Cewek itu lah. Cewek yang Semoga be, semoga be dengan kasus ini cuma jadi pembelajaran bagi kita ya. Jangan Jangan berdiri dan bisa nahan diri, nahan nafsu. Cewek juga sebenarnya harus nahan nafsu apabila itu pun tidak cowok baik pastinya kan. Kita bisa pasti. Pokoknya kita belajar lah dari pengalaman Iya. Nah, itulah pokoknya aku dapat kasus viral dan Boleh lah, aku dapat kerja. lewat itu makanya aku kaget aja aku nagih aku ya bos sila berapa bulan kemarin aku ada tahu aku lupa pokoknya betul kalau kita dapat Ya cewek aku ada step. jangan stop karena cowok itu masih di awal ya guys bukan mendukung kesalahan dia Itu mentalnya. mental dia cewek kena biar dia sebenarnya kalau apa ngomong ke bahwa aborsi itu sebenarnya tidak baik sih, lebih baik mungkin ada baik rezekinya dari anak itu kena ada baik berkahnya nggak tahu kita tuh kan sebenarnya itu ada sih banyak malahan di daerah aku tuh yang itu yang nikah tuh hamil duluan gitu kan. Tapi dia nggak aborsi tetap lanjut itu malah dia kuliah nih kuliah aja itu nah tidak kuliah Mungkin itu namanya tanggung jawab. yo tanggung jawab karena dia Kalau sudah tanggung jawab, aduh waktu itu orang kenalan lah dulu kan. Nah dia tuh sudah tanggung jawab, berapa bulan sudah tuh dicerai itu. iya Kasihan gak sih ceweknya kalau kayak gitu? Sudah double kill-nya udah sih cowok. 3 minggu baru. Sudah langsung cerai. yang aku sehari kali ya Aku cerain kau. ada yang emang nggak sampai hamil ya, ada yang cuma ketahuan oleh Yang warga ngakui, seks betul. jadinya harus nikah kan. Iya. Nah jadinya makanya cuma sehari cek itu nah dia Tapi di situ kan ceweknya lah rusak. Jago-jago Semoga Mas, sekali lagi lah yang cewek ini kita lah bisa berdiri lah sebagai cewek. seks apa namanya edukasi kucingnya tuh yang lebih banyak dari cewek. Kalau cowok kan tidak itu hamil yo. Kalau cewek itu kan hamil. Yang paling parah tuh di cewek. Cewek itu lah. Cewek yang Semoga be dengan kasus ini cuma jadi pembelajaran bagi kita ya. Jangan berdiri dan bisa nahan diri, nahan nafsu. Cewek juga sebenarnya harus nahan nafsu apabila itu pun tidak cowok baik pastinya kan. Kita bisa pasti. Pokoknya kita belajar lah dari pengalaman Iya. Nah, itulah pokoknya aku dapat kasus viral dan Boleh lah, aku dapat kerja. lewat itu makanya aku kaget aja aku nagih aku ya bos sila berapa bulan kemarin aku ada tahu aku lupa pokoknya betul kalau kita dapat Ya cewek aku ada step. jangan stop karena cowok itu masih di awal ya guys bahas tentang aborsi
istilahnya cak mana ya, menurut aku lebih baik selama tanggung jawab. Aku ini masa aku tuh ada anak ada berkah sama-sama ngejalanin cak itu kan masa aku tuh cuma tidak tahu itu nggak lalu tuh pacar buatnya baik. Enak buat jadi awal gue mereka keduanya. Ya tuh happy-nya baik. Iya. Mekeri walaupun kita tidak pro lanang itu ya, cuman lanang tuh juga punya masa depan nggak sih? Iya. Mekeri keluarganya juga, Mekeri bapak Dari keluarganya. Iya. Atau lagi itu yang lanang belum begawe dah. Iya. Makan batu itu. Makan banyak rumah masing-masing yang tahunya. Betul jodohnya orang tuanya itulah. Iya, dan anak jauh. cewek. Iya. Ini lah aku kadang kesel dengan cowok tuh. Cek itu loh, bertanggung jawab dia nak senang-senang deh, lemak-lemaknya be. Tak tahu. Ibu lalu kejadian saya itu nah, kamu Nah, tahu. wah. Kita tahu Tadi kan? kan Ada itu. yang singgonya kepentingan. Cak mana aku membiayai dia Pak Jangan. Aku juga. Dia lagi pas buat tadi dapat maker. Maksud aku tuh aman tak kate, dah tanggung jawab, nak mikirin masih orang tua. Berpikir dulu sebelum manu kita berpikir. Belum lagi ya pas mereka tuh nikah tuh. Ini orang tua lanang tuh kan banyak yang tidak setuju dengan Tino. Jadi banyak mencari. Iya banyak. Terus kan bahas itu kayak kadang ada yang lah living together benci bahasa Iya. Itu yang lebih parah itu. Awal dari situ. Awal yang dari bersama. awal dari topik kita apa sih sampai ada nah yang baru nian itu tembol lah dicincang-cincang juga di situ. Oh, iya iya. sama pacar tuh ya. Pacaran itu ya. Iya sih, bukan pacet dan sih. Iya ya di pacar iya. Nah, Itu di mana? Kepalanya disembunyiin di Mario. Kamu bisa sambutnya kan. Maris tuh. Emang itu tidak sampai hamil ya, tapi itu tuh termasuk seksual dan living together itu emang pas mungkin dah mengakui living Iya. together dan tetap bersama tapi tidak sah. Ada udah cuma tedok rumah. Itu tuh lah efek tadi tuh lah efek dari mungkin aku Banyak dah sih faktornya. Banyak. Bisa cek itu. Orang tuanya pasti kayak itu. Biasanya nih ya, cewek sama sama cowoknya. Aku hamil, aku dihamil sama kau. Tidak, bisa jadi kau sama cowok lain. Iya. Biasanya kayak gitu. Karena cowoknya nggak bertanggung jawab dia. Ya jelas pembunuhan kalau dia. Iya, potong-potong. Biasanya biasanya ya Bukan dia cowoknya Potong orang. Iya, kayak gitu sih. Gak ada rasa bersalah. Iya, dipotong. Ada. Perasaan orang itu tidak nak perasaan. itu rasanya tontok setan ya. Rasanya siapa yang pernah tidak sama kita? Iya, Dia teganya di awal ngomongin cinta-cinta itu. Cintanya. cinta saya sama kamu loh. Tahu gak sih di desa aku tuh ya di Bekasi 19 kan ada pohon gede itu. Itu buat bunuh diri. Anak siapa ya? Kerja iya gantung aku pulang dari pondok tuh dapat informasi kayak gitu ya katanya nih ya. Anak kerja tuh diambil sama cowoknya tuh udah galak tanggung jawab tuh lah. Ujung-ujungnya dia apa bunuh diri kayak gitu. Yang paling kelihatan cewek apapun itu Jadi, cewek sih. Betino mati sih yang Sekarang udah dia mati juga. Dia kan ceweknya bunuh diri, anaknya juga di kandungan malah tidak dia melahirkan dulu terus dia stres ya terus sudah bukan diri tidak berarti emang langsung dihamil langsung tahu kabar hamil dia langsung bunuh diri. Cowoknya juga udah galak tanggung jawab tuh uang tuanya yang kepalanya. Pilihannya tuh mendak bunuh diri, aborsi. Iya. Itu malah seumur hidup dah. mau mau bertanggung jawab. Tapi kadang ada orang tuh kayak tidak malu kalau seumur hidup kalau udah ngelakuin salah. Jadi normalisasikan. Iya. Ya soal sini mana kamu? Jadi soal yang bertanggung jawab nih. Tadi kan kita bahas yang tidak bertanggung jawab dan akhirnya bunuh diri lah, dia aborsi. Nah yang bertanggung jawab nih memang bagus saya bertanggung jawab. Ada tapi dua opsi lagi nih. Bertanggung jawab, tapi bertanggung jawab secara keagamaan oleh lang ketahuan tadi ya. Iya. Right. Ada yang bisa membiayai hidup cek tenang. Untuk yang apa nih? Yang cuma ketahuan tadi tuh Cak, gila udah seminggu kamu sinting Cak. Kenapa jadinya nak? Kenapa udah langsung
dia telah berstatus duda masih cak itu nama mendiam itu kan apa susahnya cuma yang cak yo hidup bisa hidup sama-sama bukan sekedar iyo cak itu kan Dia orang ngelakuin itu usaha. Nah, itu. Anak pula kan. yang pastinya si cewek pasti ngurus si lakinya dia udah ada DWA Ya. anaknya yang cowok juga cuma sekedar nyari Rezeki rezeki penghasilan cari nafkah kan nah si betina ini tidak cuma cak nenteng juga dia juga pasti itu nah Ada pasti yang tetangga. ada kalau ininya Konsekuensi lanang itu pula kan cewek itu sudah rusak. Tanggung jawab lah dia orang sedeknya. Cewek itu nak balik lagi nak cak mana? dan juga juga itu yang tidak aborsi menurut aku hebat sih yang tidak aborsi soalnya dia lah ninggal ke misalnya dia lagi kuliah nih dia rela ninggal ke kuliah Pendidikannya, juga ya. masih Juga juga masa muda dia karir dia yang udah dia tatai misalnya itu dia pengen ini yang dia lah ninggal ke karirnya itu nah demi Bahkan seorang bayi yang buah hati dia tuh dia Kalau cewek kadang tua Cak, pula, iya kagum cak bisa ya dia cak itu nah tapi itu konsekuensi dia sih Iya, dia iya. cak itu nah mikirnya jadi menurut aku hebat sih yang masih muda juga kan maksudnya tuh yang mungkin belum siap kita tuh belum siap pasti kan pasti. kan finansial belum Iya. Mental. biasanya di bawah umur tahun. Iya. Pasti itu. kadangnya sebenarnya lah anak terlahir pasti ada bahaya ya Allah rezekinya Pasti, Mak, pasti. kan Cuma tuh lah banyak yang pikiran cak kawin tuh cak kawin itu. Pasti mereka pengen nggak hilang ke bela budak dalam Iya. juga Pasti sama hilang. Saya nambah baik ay nambah beban dia nih Tapi kadang pun nggak bisa juga itu stres dan Iya. Nah tuh itulah fungsi cowok itu. Nah pikir pesan cowok itu kabur-kaburan jadi kita udah terutama keluarga sih Iya. Apalagi Jadi keluarga pendukung tuh utama, pasti kadang nggak jadi pendukung sih, kadang ngejudge juga keluarga tuh. Mental apa? Tambah kan tambah gila deh. Stresnya betul. Jadi yang banyak konsekuensinya itu cewek sih yang banyak yang dapat tuh. Pokoknya cewek yang buat cewek tuh harus jaga diri baik-baik walaupun sudah begitu lah. Tapi gimana kalau cewek yang cuma korban itu yang dipayak Iya, kosannya aneh. Nah dia lihat tuh. Itu kasihan juga sih. Gimana itu? Kita salah tuh kayak aku salah sih. salah. tapi tuntutan hukum berlaku enggak Berlaku lah pasti. Tapi hukum dalam masyarakat, kalau hukum Indonesia tau lah. jangan membahas hukum Indonesia Ya. bahas komen yang cak itu bisa sih tuntutan hukum tapi si cowok yang pelaku ini kalau dia banyak puasa banyak masih kita yang jadi kenanya guys gitu guys Dan jadi sekalipun- makanya banyak yang nutup mulut ya Iya. Sekalipun si cowok di penjara, terus mana kabarnya ceweknya tuh? Katanya nafkahin, katanya tanggung jawab. Iya. buli-buli tambah tuh Ya tapi kita lebih jadi baik tanggal jaga tapi lebih baik si cowoknya kena juga Iya, daripada Dan kenal dia yang kita yang masih kena kayak itu lah dia tidak ada tanggung jawab sama sekali tapi dia udah bebas sudah Nah, enak juga ya. ayo kita ada beban di tengahnya terendam tapi itulah ngaku. kebanyakan betul mulut tuh pasti ada skakmaknya dari pelaku skakmaknya dari pelaku yang cak dia tidak tahu tidak Ancaman. Ngeri juga kalau nggak ngasih, kalau kau ngasih tahu pasti aku bunuh kalau ada dia. Iya. Ini kayak lagi kayak pembunuhan itu. Gila emang negeri ini Bawangnya Ngomongnya sih. Anomali. Jangan sekarang ini hamil luar nikah itu. Tapi ambil luar nikah sekarang tuh kayak lah biasa. Iya. Malah yang ambil luar nikah dibanggai daripada yang itu. Aneh kan di Indonesia ini. Berujung-berujungnya kasus aborsi banyak. Iya banyak itu. ada satu ini bahas soal Agak bisa. ini untuk apa yang kita cewek-cewek nih pastinya enggak kita pasti misalnya cewek seluruh dunia Iya. banyak ini banyakan emang yang tutup mulut dah sih soal cewek ini kenapa soalnya pasti ujung-ujungnya kalau emang cowoknya tuh
ada karir yang besar, maksudnya tuh Yang tak berdampak ya. karir yang besar atau enggak tuh orang tuanya yang Punya pejabat itu itu kan pasti kan muat enggak sih lancap ke kita yang cewek-cewek ini Pasti. dia tidak tahu dia padahal tidak salah tahu. cowok. Lancap cewek sebenarnya Ahmad nggak salah kan Salah galau. salah galau tapi kalau lihat dari yang Cak Ojinai tadi tuh ya Cak Mano Amen yang ceweknya nih apa Yang nggak tahu apa-apa iya yang Cak dipaksa Lah berusaha ini ya, Iya. berusaha. Lawan. Lawan. Kalaupun ngelawan dia, ujung-ujungnya bakal pembunuhan kan? Iya, pas banyak kan kalau yang lawan tuh bakal dibunuh saat itu. Nah, soal yang ini yang bahas soal budak kecil yang kamu tahu sih yang miracle incel itu Iya, yang ada bahasa dari Korea itu ya? Iya. Tapi sudah di Indonesia juga ada. Iya. Tapi itu kan ceritanya tentang mungkin tentang seorang ayah ya. Tapi yang untuk seuprit ceritanya tuh yang pelecehan tuduhan pelecehan kan dan pelecehan ke anaknya itu. Nah itu mungkin ke pelakunya ngapo pelakunya ini emang tidak ngapa-ngapain kan maksudnya tidak melecehi anak itu tapi oleh si orang tua korbannya ini nih tidak Dijingoknya iya pelecehan terus tidak terima kan untuk ini pejabat juga jadi disuap kan dia yang pelaku tidak bersalahnya itu itu nah itu contohnya cak contoh pejabat yang nyuap itu marah sih mungkin beda sih menurut aku ya tentang aborsi gitu sih Itu tuh ada yang pro, ada yang kontra kan pastinya sama kasus aborsi. iya. Ya yang pro-nya kita sebagai cewek kan, kita dukung dia yang udah aborsi. Tahu cak mana perasaannya, tahu memposisikan diri kita tuh Iya, cak mana. benar. aborsi ngapa kita aborsi kadang mikir tuh ngapa kita aborsi kan bisa ada ini lain kehidupan lain maksudnya tuh cak pengen apa tujuannya kita hidup cak itu nah apa yang kita pengen Tulis tuh dari kecil. Masa depan kita Iya. Pasti sudah tuh nyesal nggak sih yang ngelakuin aborsi? Tapi ada yang udah nyesel loh. Tapi ada yang yang nyesel gitu kan. Tiba-tiba Pasti. masih ngelakuin dia aborsinya lagi. tapi kalau bahas tentang pronya aborsi ya tadi tuh lah ya pasti untuk masih begitu ada lagi tidak menurut kamu pronya mendak oleh karir kita Ya, paling nama baik keluarga sih Ya, gitu iya maksudnya. Sebelum keluarga tahu kan mending dia ngelakuin itu. kadang Ya, pikir keluarga dia kan. galau nyuruh aborsi Iya. iya Iya, iya kan Demi nama Nama keluarga keluarga itu. tadi keluarga kadang yang cak aborsi weh Iya, malu jangan malu-malu Iya, keluarga, iya, jangan. malu. Tapi ada kita yang tadinya tuh uang tuh nyuruh kita yang tidak galak Iya. kan oleh kasihan saya kita dia menado perasaan kasih cak sayang tuh tidak mungkin ngelakuin aborsi jadi Iya, dia jujur yang kontra loh sama aborsi itu kamu jangan dong kontra loh soalnya ya itu dari kita dah sih kita yang buat dia sudah dia mau hidup itu tanggung jawab kita juga yang kita nama baik kita jahat jadinya dia tapi itu bisa juga pro ngapo kan untuk ketahuan kita ada tidak dalam perut itu kan bisa jadi cak emang baru ini masih kecil yang Iya. kecil-kecilnya itu namanya baru Jadi. Jadi lah ya Embrio. Embrio. nah mikirnya tuh daripada dia kaget telantar dan tahu Iya. sampai cak mana lebih baik kita memang belum siap lebih baik cak itu ke menemukan aborsi menafsir itu mikir Mental kan? ya kita kan posisinya belum siap tapi ini jujur bukan dukung tentang kesalahan dia Iya. ngelakuin itu tentang aborsinya ini nah cak apa kita belum siap kita tidak tahu nak cak mana ngurusinya cak itu nah ngurusinya cak mana belum siap mental belum siap ini mikirnya cak kesian be sama dia derita dia yang cak belum dapat keluarga yang ado cak itu nah cukup untuk dia kita sebagai anak be yang mungkin untuk orang tua kita yang lah berkecukupan yang bisa nyanggupi kita mikirnya masih kurang terus kan Iya. apalagi kita yang belum siap cak itu nah kita belum ada apa-apa tiba-tiba sudah ngasih dia kesian dia anaknya juga cak itu sih menurut aku Tapi kadang ada dah sih misalnya dari aborsi. Nah, ibunya tuh bakal dendam ke anaknya tuh. oh Iya, iya sih. iya. Karena pemikiran terus kejadian itu. Pasti Iya. bakal dendamnya. Kasihan anaknya mental nih. anaknya Iya, juga. ada Salah, salah ada yang sih. bakal hancur jadi mentalnya. banyak yang serba salah ya kalau soal itu tuh
Jadi pokoknya Jangan sampai lah ya. Iya, jangan sampai berlebihan lah. jauhi cowok. Ada cowok cuma harus di awal. Boleh deket sama cowok. Kita tuh cukup boleh deket cowok. Cukup jago diri, Tahu batasan. tahu harga Karena diri. kita masih ada masa depan. Ya. Dan juga pesan untuk cowok di luar sana. Nafsu itu tolong ditahan ya. Kami sebagai cewek berusaha untuk menjaga, tapi kalian hana ini cak kami cak ini becak. Kamu tergoda. Padahal ya udah bermaksud Iya, kan? iya. Biasa be gitu Cak, yo kami tetap berjilbab terus apa yang buat? Tidak tahu ya pokoknya Banyak pikiran cowok tuh. Emang pikiran-pikiran yang Iya. kotor. Kita dibersihin itu tuh. Bisa dah sih dia bersihin dia makanya dia berpikir cak itu. Cak kami nak jadi diri sendiri beda pacak oleh nak jago ke. Jadi takut kan kemana-mana Iya, pas dia Cak. jalan. Nah, oleh sifat lana yang cak itu yang tak bisa jago nafsu dia. Gitu nah. Cara bisa gitu tuh. Jadinya gitu nah. Karena lah banyak kasus-kasus kayak itu jadi Iya. kayak ada percaya Ya, nggak bebas percaya lagi percaya, sih bebas cowok kayak lah gitu. kan nengok cowok tuh langsung kayak negatif thinking Iya, banyak lah negatifnya. langsung kayak takut kayak gini bawaannya karena lah banyak yang kasus kayak gitu Udah trauma yang cewek-cewek. Jujur aku ada cowok. Tapi sampai sekarang apa nih lama ya cewek. Tapi apa kate apa aja itu nah. Cuma sih kita cowok cewek penyemangat ya. Support system. setelah belajar ya Berarti aku bisa jago diri Nah itu bagus diri malah. sendiri aku. Bangga deh sama diri aku bisa jago cak ngomong. Yang harus dicontoh gitu. Yang harus kepikiran. Jago coba jangan. Amin amin. Amin amin ya Allah. Jangan sampai. Pokoknya ya kalau itu tuh menurut aku ya cukup dengan jago diri, jago sikap kita tuh ya kadang cowok tuh misalnya entah cowok tuh gampang nih tergoda sumpah apa nih ini Gerakan kita sedikit Iya. Kadang kan bikin mereka tuh kemana-mana. iya Makanya. makanya pokoknya bisa lah kita lah ya jago diri pokoknya anggap baik dia punya semangat kita penambah apa tuh namanya anomali di hidup kita. Iya, iya. Sudah kan? Bagi pesennya guys pesennya tadi tuh lah ya. Jangan lupa ya Kak, ingetin 2 menit ke 0832. Bola 8 menit ya? Iya. 0832. Yes. Ya. Jadi intinya Apapun pro kita ambil kontra solusi ya dari sini maksudnya. Walaupun pro kontranya ya itulah kita balik ke diri kita deh baik. Iya. Kita jaga diri kita jaga nama baik keluarga. Walaupun kalaupun nak berhubungan dengan laki-laki Yang pasti tahu kan halal. halal itu yang pastinya yang pastinya kalau ada berhubungan Buat-buatlah anak banyak-banyak kalau halal enggak apa-apa. jadi itu pesan dari gue itu pesan dari gue Anda nak ngirim pesan satu-satu dah cek kalau dari aku sih itu sih cuma jaga diri banget Jaga diri, guys. jaga diri untuk perempuan untuk laki-laki juga bisa Jangan jaga berpikiran mata dan jaga pikiran Berpikir sebelum berbuat. Iya. benar sekali cara bisa gitu tuh jadinya gitu nah karena lah banyak kasus-kasus kayak itu jadi Iya. kayak ada percaya Ya, bebas nggak percaya lah. lagi Percaya sih lah, cowok bebas kayak lah gitu. kan nengok cowok tuh langsung kayak negatif thinking iya banyak lah negatifnya langsung kayak takut kayak gini bawaannya karena lah banyak yang kasus kayak gitu Udah trauma yang cewek-cewek. jujur aku ada cowok tapi sampai sekarang apa nih lama ya cewek tapi apa kate apa aja itu nah cuma sih kita cowok cewek penyemangat ya Support system. setelah belajar ya berarti aku bisa jago diri Nah itu bagus diri malah. sendiri aku bangga deh sama diri aku bisa jago cak ngomong yang harus dicontoh gitu yang harus kepikiran jago coba jangan amin 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 ya Allah
sampai. Pokoknya ya kalau itu tuh menurut aku ya cukup dengan jago diri, jago sikap kita tuh ya kadang cowok tuh misalnya entah cowok tuh gampang nih tergoda sumpah apa nih Gerakan kita sedikit Iya. Kita kan bikin mereka tuh kemana-mana. iya makanya pokoknya bisa lah kita lah ya jago diri pokoknya anggap baik dia punya semangat kita penambah apa tuh namanya anomali di hidup kita. Iya. Sudah kan? Sudah bagi dulu pesannya guys pesannya tadi tuh lah ya Jangan lupa ya Kak, ingetin 2 menit ke 0832. bola 8 menit ya? Iya. 0832. Ya. Jadi intinya Apapun pro kita ambil kontra solusi ya dari sini maksudnya. Walaupun pro kontranya ya setelah kita balik ke diri kita yang baik, Iya. kita jaga diri kita jaga nama baik keluarga. Walaupun kalaupun nak berhubungan dengan laki-laki, Yang pasti tahu kan, halal. halal itu yang pastinya yang pastinya kalau udah berhubungan Buat lah anak banyak kalau lah halal apa-apa. jadi itu pesan dari gue itu pesan dari gue Anda nak ngirim pesan satu-satu tidak cek kalau dari aku sih itu sih cuma jaga diri banget jaga diri untuk perempuan untuk laki-laki juga bisa jaga mata dan jaga pikiran Berpikir sebelum berbuat. Iya, sekali. apa yang kata yang tadi? Tambahin ya itu. Ada cowok kau itu rokok. Jadi bahaya Jadi kayak intinya kalau misalnya pakai rokok gitu. dah Udah kejiwaan. Oh, ada bapaknya apa rokok? Bapak dia ya rokok. Cowoknya kan ya. Bapakku juga rokok ada. dah sumpah kau kesal nih aku kau cowok aku ngerokok terus depan aku itu aku tuh udah seneng nih sama asapnya tuh gitu juga melok dari si pasif Malah lebih bahaya yang hirup yang itu. Iya, yang aku tuh setuju yang aman pabrik rokok tuh ditutup sumpah dia tuh nembol ke banyak masalahnya sakit jantung paru-paru lah kanker banyak stroke gitu kan jadi aku kadang mikir ngapa gitu tuh masih bela industrinya jelas-jelas ngerusak kesehatan untuk kita segala-galanya nih nah terus gak make sense nih ya mending energi kita tuh dipakai ke hal lain yang lebih sehat dan produktif gitu Benar sih, kayak Naila tuh sering kan lihat kayak berita-berita gitu nah tiap tahun tiap tahun tuh banyaknya nih yang mati gara-gara rokok tuh gitu nah dari data WHO tuh kan sudah jelasnya loh jadi kalau pemerintah berani nutup pabrik itu ya kalau Naila rasa itu langkah yang sangat amat gokil sih serius kesehatan rakyat tuh harus di atas segalanya sih kayak percuma deh ekonomi maju tapi masyarakatnya banyak yang sakit iya sih pasti banyaknya nih tuh kita nimbul banyak penyakit entah kanker tak banyak biayanya itu banyak biayanya emang penyakitnya emang nggak nimbul secara langsung misalnya sekali dua kali rokok emang perlu ngeluar ke banyak duit nak beli rokoknya tuh terus sakit tapi setelah sakit lebih mahal lagi dari beli rokok pengobatan udah lanjut Tapi kan kita tahu kan pabrik yang banyak pendapatannya tuh pabrik rokok di Indonesia ini. Jadi kalau misalnya pabrik itu ditutup, di Indonesia siapa yang cukai pabrik itu besar loh cukai pabrik ini rokok tuh. Di Indonesia dapat pendapatan dari mana kalau misalnya ditutup? Itu bisa membuat ekonomi Indonesia tuh jadi jeblos itu. Jadi aku kayak kurang setuju kalau pabrik rokok tuh ditutup sepenuhnya. Oke deh, ini kan masalah kesehatannya. Cuman kita mikirin ekonomi masyarakat cak mana jadinya yang pegawai di sana cak mana. Iya, aku juga sejalan yo. Soalnya tuh biaya kesehatan buat ngurusin penyakit gara-gara rokok itu tuh gede banget loh. Terus juga bayang kebayang duit negara habis buat subsidi BPJS tuh obatin kanker paru, jantung, stroke. Padahal sumber penyakitnya jelas rokok. Jadi sebenarnya lebih ngurusi duit negara daripada ngasih untung gitu nah.
Dan jangan lupa juga ya, anak-anak kecil tuh kadang-kadang jadi korban perokok karena kan nggak tahu. Provokasi, Be. Iya, ada macam ini Dia ada- siapa Padahal waktu dia tuh kena mungkin dari apa nih? Dari cak ibu-ibu hamil lah ya nah. Ibu hamil Iya. dia pastinya dari kecil ya sih kena pasti perokok. Iya, gitu. kasihan, Kasihan. Jadi kalau produksi rokok berkurang, otomatis konsumsi rakyat masyarakat juga bakal turun. Tidaklah, itulah langkah preventif, bukan cuma ngurusin dampak, ada sih. Sih. Tapi soalnya kalau masalah perubahan untuk perokok itu kembali lagi ke diri mereka masing-masing, nggak sih, ke diri masyarakat yang merokok itu. Kalau soal untuk pabriknya itu menurut aku ya kan lah sudah berdampak untuk yang pekerja-pekerja sana yang dia dipecat lah, dapat gawean kan. Terus juga kalaupun mereka berubah karena pabrik itu tutup, kalau tidak kayak mana? Iya, tapi juga aku mikir nasib buruhnya sih. Soalnya itu kan kalau pabrik yang ditutup tuh kasihan ekonomi dia. Iya. Keluarga dia beri nafkah di keluarga dia aja tuh nah. Tapi kan bisa dialihkan dengan yang lain gak sih? Kerjaan tuh bukan yang hanya yang di tempat rokok itu ya. Aku tuh setuju sama Tiara sih. Kan realistis banget sih gitu tuh. Kan kalau kan banyak pekerja dari sana. Nah kalau itu tuh nak ditaruh di mana uang yang pegawai itu nah. Itu tahu kan pabrik itu besar ya di Indonesia ini, banyak Iya. pegawai, banyak yang masyarakat tuh pegawai di sana. Jadi kalau misalnya itu tutup, otomatis banyak masyarakat yang hilang pekerjaan mereka. Iya menurut aku sih kalau ditutup sih bukan jadi apa ya pemutus masalah. Mungkin cak dibatasi baik produksinya cak itu nah. Tapi ya soal biaya cukai yang juga tadi tuh yang anggarannya kan ya. Kalau kau mikirnya terus cak itu ya, cak muter-muter baik dah sih cak itu nah. Duit dari rokok tuh dipakai untuk apa? Biaya berobat kan cak itu nah. Cak sanggup be gelombang tutup lubang dah sih. Ya, tambah banyak lagi pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk biaya pas dia sakit. Kayak itu sih menurut aku. Jadi lemak lah sekalian. Diputuskan dulu. Iya, dari akarnya berhenti ngerokok cak tenang. Sudah, nggak usah lagi Ya, tidak nambah. bisa Iya. kan. Iya sih, ya, tapi kita tidak bisa memastikan kalau dengan menutup pabrik itu bakal memutuskan untuk berhentikan masyarakat untuk merokok. Yalah kita kayaknya oke, mungkin benar ya. Itu bakal gali lubang tutup lubang kalau misalnya itu apa penghasilan dari pabrik itu untuk nutupin yang masalah kesehatan itu dikarenakan oleh rokok. Siapa kalau harusnya tuh dikasih edukasi masyarakat tuh untuk bahaya merokok kan. Atau juga pas mereka pemakaian tuh juga dibatasi jangan cak sehari tuh sebongkos itu nah. Benar setuju sama yang Fadia tadi, karena kan kalau masalah buruh itu tanggung jawab pemerintah ya, harusnya mereka tuh ya kreatif lah gitu nah, bikin program alih kerja kayak gitu nah, misalnya buka lapangan kerja di sektor lain, pabrik pangan lah, Harus pertanian. rokok dah sih. Iya, pertanian modern atau UMKM yang lainnya jadi Soalnya tidak selamanya sama. hidup dari rokok gitu nah loh. Soalnya cak sama baik cak itu nak duit nak pabrik rokok itu buka belilah banyak lah ya duit pabrik itu ya sudah nak dibeli nak di biaya ke pengobatan apa cak mana itu tuh cak mana cak tetep deh kita udah sih kenanya dampaknya di kita pulang. Bener, aku tuh percaya ya, kesehatan itu investasi panjang. Kalau rakyat sehat, otomatis produktivitas naik, orang kerja lebih semangat, tidak sering izin sakit, jadi ekonomi bisa lebih stabil. Jangan mikir duit dari cukai baik, banyak kan itu bisa sumber-sumber lain sejak dulu. Asli, aku gak setuju nih sama dia. Masa iya ekonomi negara harus tergantung dari dampak kerusaknya kesehatan rakyatnya? Itu yang ironi banget. Kalau misalnya kita mikir ya, kapan kita maju kalau kayak gini terus? Terus sih Tapi ya kalau kita misalnya pabrik itu ditutup mendadak tuh bisa kaos lah wong tuh dapat langsung cari kerja bisa kan nganggur dulu lama. Ya setuju sih aku kalau nak tutup mungkin cak step by step cak itu nah jangan langsung ditutup total. Mungkin cak ini dialihkan dulu ke sini, ini dialihkan dulu buruhnya. Jadi Iya, buruhnya tuh tidak biar total ada tuh. kesempatan Iya. kan. Iya. Tiba-tiba Dan pada nganggur akhirnya, galau. Iya, kan ada Makanya. pemasukan gitu keluarga mereka tuh. Makanya awal dari dulu tentang pemerintah tuh lah ya sebenarnya. Iya, kembali ke pemerintah kan tanggung jawabnya. Tapi ya sebenarnya siapa nih kesian juga aku nih dengan pemburu bukan tidak kesian aku nih ya sangat ngomong cak itu tuh
Ya tapi cak muter-muter bae cak itu nah rokok tuh bahaya bagi segala wong cuma yo bisa bae yang tukang buruh itu tidak merokok sebenarnya weh. Tidak merokok Demi keluarga kan. menurut aku banyak dampaknya nih pasti ke masyarakat yang tidak tahu konsumsi rokok. Maksudnya tuh tidak tahu cara produksi rokok tuh seperti Iya. Makanya cok aku tadi tuh kita wong-wong yang ahli dalam itu tuh mengedukasi masyarakat itu, kasih arahan, ngomongin. Ya walaupun kembali lagi ke diri masyarakat sendiri kan, nah, berubah atau tidak soal rokok itu. Iya sih. Itu sih. Jadi jalan tengah ini sekarang ya dimulai dari pengurangan produksi dulu, Iya. kan. Terus sambil pemerintah siapin industri yang lain Iya. gitu, untuk mengganti para buruh yang bekerja di rokok ini, pabrik rokok. Tapi intinya tuh arah kita tuh harus jelas itu nama masyarakat tuh sehat, Iya. gitu kan, bukan makin rusak oleh rokok baik itu nama kita tuh. Tapi kebanyakan rusak oleh rokok. Iya sih banyak dampaknya ya. Apalagi udah SD tiba-tiba ngerokok itu. Nah, itu parahnya. Padahal masih SD ya. Sekarang nih ada yang namanya rokok elektrik. Iya, elektrik. Rokok elektrik Iya. gitu ya. Vape Iya, rokok. iya, iya, iya. Kayak Itu di rokok mana tuh. tuh? Nah, Katanya tuh itu tuh lebih bagus daripada rokok biasa terus sama baik. baik. Malah lebih bahaya sih. Iya. Tapi cak mana ya? Bingung juga aku nih. Vape itu tuh menunjukkan pakai cairan apa itu ya. Nah kalau rokok ini kan cak dibungkus ya, misalnya sih. Nah kalau sedang ke vape ini nih dipakai cairan, cak ada rasa-rasanya itu baik. Nah maksud aku tuh berarti kandungannya tuh sama baik apa beda saya itu nah. Jadi sih mikirnya cak itu. Kalian pastinya udah tahu ya. Kalian bukan pengguna sih. Iya. Cuma kita Tapi mikir mikir kan, ya. karena kita bakal jadi korban juga kalau Iya. ada bikin tasio yang merokok atau yang vape itu. Pokoknya apa apa dia yang dalam rokok itu? Oh, nikotin. ya. Nah, itu emang sama-sama ada nikotin ya. Cuma kebanyakan sekarang ya yang mikirnya tuh vape itu tidak bahaya bagi rokok. Jadinya yang perempuan tadi tuh tidak ngerokok cuma nge-vape bayar aja. Iya. Dan Iya, banyak kan? ada Kenapa ngerokok ya? ya, cuman ngebebas sama baik. Sama-sama mengeluarkan asap. Asap itu tuh yang membuat Ganggu pernapasan apalagi ganggu pokoknya ganggu yang Apalagi kalau organ misalnya kita dalam kafe kalau tiba-tiba ada nge-vape dalam ruangan itu malesnya tadi. iya. Kita juga ngihirup, bukan dia yang ngihirup. Mulai itu juga ngihirup kena Iya. juga. Makanya karena kita nih oksigen berbagi kan, Iya. bukan cuma yang pakai itu baik. Tapi kan orang tuh tidak mikir Iya. Kadang ya ada kafe yang dibeda ke ruangnya. Cak mana coba ya? Bayang ke mau ngerokok dalam asap galon, sudah kebakaran dalam Dia itu. dia yang kena dia yang merokok, dia yang kena dampaknya. Iya. Bagus itu, sudah. Biar penyakit kena dia sudah. Tapi sayangnya tuh ngajak. iya, tidak banyak yang ngerti soal itu. Iya sih, itu harus makanya dikasih apa ya? Beberapa ya, Dikasih, paham. iya. Karena mereka tuh pasti mikir kesenangan mereka ada sih. Iya, Kepuasan aku mereka. kayak puas kau merokok tuh cuman mana maksudnya? Padahal lo tahu dah itu tuh bahaya, bikin kan? sakit gitu nah. Kanker kan bahaya tuh. Bahaya. Bahaya. Stroke. Stroke mulut. Maybe orang tidak takut gitu nah. Itu orang tidak takut terus ngelakuin terus. Seenak aku sih rokok itu. Ya, karena kita tidak tahu ya. Candu katanya Iya. apa? Bikin nikmat hidup kalau lagi stres galau Iya. terus rokok cek itu. Padahal nikmat katanya iya. Untuk ngilangi stres tuh tinggal Banyak sholat kan? kan? Banyak caranya. Biar makan yang lain dah sih, dah harus rokok. Ada meal kita tuh pasti hilang stres kita. Cuman emang cowok tuh kadang nggak habis pikir ya gitu sama jalan pikirnya tuh. Kadang ada yang ketergantungannya tuh ya yang makan. Kalau sudah makan tuh Rokok terus ngopi. Gitu. Nah, bebas. Terus misal ada juga yang misalnya bayi, bapaknya tuh rokok. Nah, Aduh, kasihan. kasihan sih. Gak mikirin keluarga. Iya. Cowok lu tuh sama rokoknya pas kapan? Sering kan? Sering, sumpah. Tapi yang gak sering-seringnya. Tapi dia agak aku marah itu yang cak berhenti ngerokok depan aku. Dia jadinya ngerokoknya di depan aku. Cak. Nah, itu kayaknya dia ngerti dah sih Iya, kalau ngerti. bakal berdampak ke dia juga kalau misalnya ngerokok di situ. Makanya aku galak ngomong ke dia bahas tentang apa ya ditutup ya pabrik minyak gue biar kau Coba udah kalau ngerokok. reaksi dia
ngapa juga cewek itu kan, terus ini Agak panik ya. iya ini apa ngapa cewek itu kan kami tidak bisa ngerokok lagi sudah oleh itulah biar ditutup tuh biar kamu tidak bisa ngerokok lagi sudah kerja cewek itu ya dia yo cak mana men kami men emang nak ditutup sudah kami juga bisa kok tidak ngerokok juga tapi ngapa pemerintah tidak nutup pabrik rokok cewek itu nah yo aja aku bingung juga aku nih Nah, tutup pabrik itu nah. biar pengguna tuh tidak merokok lagi sendiri. Ya kita tahu bangun pabrik, apalagi bangun pabrik yang sudah besar tuh apalagi nak nutup tiba-tiba susah kan. Yang sudah disusun rapi-rapi tiba-tiba nak diberhenti itu susah. Tapi itu untuk tahap lah untuk sadar dulu awalnya masyarakat tuh sadar kalau rokok tuh emang bahaya. Baru lagi kita ke pabriknya. Bahas rokok nih. Ngantuk dan pening aku. Iya, Genyek ada habisnya ya bahas rokok tuh. Genyek nan denger rokok demi asapnya lagi genyek aku. Kadang kalau disuruh bapak Apalagi kadang tuh lagi di dalam perjalanan kayak yang soal travel gitu kan. Iya, kayak iya. rokok tuh yang di belakang itu. Kadang sulit kayak itu ya. Apa ya kadang enggak terlalu dibukanya jadi jendela-jendela tuh gitu nah. Jadi sadar gitu nah kalau kayak terkepung lah asap-asapnya di situ lah. Naik motor pulang Malah kan. sering lagi kayak bukan kayak yang bentar-bentar lah ngerokok, abis dikit lagi langsung ngerokok lagi kayak Itu candu parah sih itu. Anda berhenti dulu dak sih, masih ngerokok berhenti dulu. Kasihan. Ada malah yang sambil di jalan kami pengguna motor ngekeno sudah abu rokoknya sampai ke kening. Ada mikir kan? Iya, ada mikir. Apalagi yang habis 1 hari 1 bungkus tuh. Kalau ditabung itu. Wah, dapat apa itu? Rumah Apalagi yang kali. itu rokoknya Sampurna. Apa tahu ya? ribu kali sebungkus, gila. Macam mana man misalnya beli cemilan nah beras gak sih? Beras. Beras saya sudah. Iya sih ya. Ya, kalau ngomong soal harga rokok nih, mereka tidak cukup sebungkus nih, berarti sehari tuh misalnya 2 bungkus, 100 sehari, kilo bayang ke 100, beli apa sehari? Ya Allah. Maksudnya kita seharian makan. Tiga makan pagi siang sore malam. Benar kalau rokok tuh mengenyangkan. Iya, bukan mengenyangkan malah Menambah nafsu. Iya, rusak. Buatan paru. 100.000 sekeluarga kenyang. Diajak makan. Masih bungkus apa? Sudah nyenengin. Bungkus. Tapi rokok tidak mikir dan sih dia tidak sampai sana pikiran dia. Yang penting dia enak. Tapi yang kita tahu ya, ternyata yang merokok tuh bukan cuma cowok loh. Cewek Banyak, tuh ada banyak. kecanduan. Tapi cewek itu biasanya berawal dari vape itu Iya, nah. cewek awalnya juga. juga. Tapi ya, bahas soal kecanduan ini, dia tuh mungkin tadi make up ya, pengganti rokok nih. iya. Kita bahas bukan soal ini apa kecanduan, tapi pengen merubah diri. Nah itu tuh bukan merubah diri, itu ngerusak diri masalah benar. Make up kan mempercantik diri ya, masalah kualitas Itu juga berbahaya kan? Kalau tubuh ya rusak. Kalau rokok tuh ada bahayanya di ujungnya aja. Atau positifnya tuh bahaya ke organ tubuh dia. Nah kalau tentang make up, kita cewek-cewek nih atau skincare sama make up pasti cuma di bagian luar entah mungkin jerawat misalnya mana cocok ya itu mungkin yang palingan ya itu. Terus ada loh, budak kelas adik ngomong kalau yo rokok dan ngerokok bakal mati juga dia. Iya. Macam apa kamu soal itu? Agak kecil juga ya. Coba jika macam mana om? Agak lain. Oke, Tidak benar mati, ya. tidak Pasti, mati. iya, Tapi pasti. setidaknya Tapi Jangan mengurangi lah Iya. ya. Sama ibarat resiko kan. jangan didatangi dah sih. Menjaga diri kita kan. Mati. penyakit yang didatangi. Iya. Mati. Dengan alasan pasti mati juga kok walaupun rokok tidak merokok. Iya. Alasan macam apa itu? Ada sih Kalau itu apa di rokok tuh ya ada olah ditunjukkan kalau apa namanya gambar-gambar. Oh iya, Nah, tapi masih gitu loh. sekarang mereka tuh tidak bakal mikir ke sana. Mereka tuh namanya puasan dia Yang penting aku nikmat cah itu nah. Jadi sebenarnya ini balik lagi ke diri masing-masing Iya, tuh lah, iya, kesadaran masing-masing. mereka itu. Kalau aku sih ya pro pokoknya. Sama aku Pro setuju. juga. Ini pokoknya tutup nen. Betul, betul. Biar hilang. Kasihan Yang banget baik itu. itu nah. Si kak kesian sama uang yang kesehatannya terganggu kak.
rusak karena rokok itu. Sekali lagi kesian sama pekerja desa. Pegawainya. Minimal pemerintah tuh buat lapangan kerja dulu lah untuk Sebelum guru-guru ini. pembubaran. Iya, baru tutup ya. Dan kita Jangan mikirnya langsung saat ini pembubaran. Ada opsi lain dulu mereka kalau langsung ditutup kan lagi kemana mereka nak makan apa, keluarga mereka nak makan apa. Balik lagi ke pemerintah lah pokoknya, kebijakan pemerintah tuh. Mereka juga harus dengerin kita kan, kita yang bersuara itu. Baru lagi tuh disaring, didiskusikan lagi, baru hasil solusinya. Emang tidak mudah sih untuk pemerintah tuh ya. Nak langsung nutup tuh kan pasti susah, nak butuh apa sih jalan step-step dulu cek itu nah, ada boleh Ini siapa tahu lah ini solusinya menurut kamu? Siapa tahu supaya kita aman, tapi Indonesia juga tidak pernah dampak ekonominya, benar lah? Iya sih. Yang pertama tuh cowoknya yang harus sadar buat berhentilah merokok, ngabisin Sebagai duit warga lagi negara ada. ya. Sadar diri dulu ya. Iya, dari sadar merokok diri. itu. Tapi sih kalau menurut Ella ya orang kayak yang tadi lah itu nah loh, kayak pertama buka lapangan pekerjaan dulu kan, nah dibagi-bagikan, sudah baru dibubarkan, sudah hilang lah rokok dari dunia ini. Jadi kayak hilang Kalau lah tentang rokok buruh itu. tadi tuh ya, aku kan pro nih kalau pabrik ditutupin. Tapi aku juga sebenarnya tidak kasihan. Bukan tidak kasihan sama pemburu pabrik yang di rokok itu ya. Ya kita nih emang nolak pemerintah tuh. Iya, pemerintah tuh lah. Apa yang kita kerja di sini pemerintah tuh. Kita tidak bisa ngelakuin apa-apa. Karena pemerintah yang mencari masukan-masukan dari kita kan, jadi kita tinggal tunggu kebijakan dari mereka. Gitu. Kan pemerintah juga yang punya wewenang kan yang megang itu. Iya benar. Nah mungkin tiba-tiba kan Berapa sih emang pabrik rokok di dunia ini nih? banyak pasti ya Pak. Cuma ada rokok banyak. Jarum, Sampurna sudah banyak. Itu berarti setiap beda merek tuh beda pabrik. Harusnya beda ya. Dunia. Iya. Iya, berapa lah? Apa? Ada yang lebih tutup dah sebenarnya. Bentar. Kayaknya ada dah sih karena ada kesesakan Juga ya. Apa-apa? Ada nih merek rokok Sulit yang ditentukan guys. nah, saking banyaknya. ngatur lah kan, jadi mungkin agak susah dah sih kalau nak nutup seluruhnya gitu. Iya, sih tapi yes, aku cari ya, apakah ada pabrik rokok yang sudah tutup? Pasti ada sih. Maksud aku tuh berarti ada nih pemerintah yang mungkin lah ngaju ke Inisiatifnya ya. tutup, apa emang Tapi kayaknya itu emang rokoknya mereknya yang itu sih yang enggak laku. Iya. Biasanya rokok yang biar kalau dicuci itu masih ditutup semuanya. kalau Iya. brand yang besar Lah, tuh, bangsa, ya, susah. berarti. Banyak sih kalau aku lihat di internet nih ya, banyak nacanya. Apalagi kan orang terkaya kan itu apa namanya? Rokok kan? Usaha rokok. Susah. Ya kita kembali lagi tadi kita mengusulkan ke pemerintah tuh nyari solusi lah siapa tahu supaya rakyat sehat tapi juga ekonomi sehat sehat juga. Jadi itu mungkin jadi pesan kamu dalam kasus ini Coba dari Tasya, aku lah pesannya. Sama beda sih gitu. Jadi rokoknya lah rokok itu berbahaya buat kalian para cowok. ya. Untuk cewek Stop juga. untuk merokok. Ya, stop. Vape tuh juga sama bahaya sama rokok. Sama beda. Jadi Nggak tahu ya, beda. bedanya Beda buta dan beda fisik. banget. Beda bentuk fisik. Sama ada rasa-rasanya. Iya. Salah satu ya Rokok tuh ada rasa juga dari Ada sekarang. Cuma manis-manis. Iya, ada sekarang rokok. Rokok rasa-rasa. Jadi rasa apa buah-buahan Iya, iya, ada. iya. Tapi kalau cewek itu apa cewek nge-vape apa ngerokok tuh bisa itu loh apa namanya membuat kita juga menyesal karena biasanya buat madu dan Iya. Jadi untuk cewek jangan merokok. Cowok juga jangan. Cowok juga jangan merokok ya. Sesuai dengan makanan yang bergizi. Nah, lebih baik ngemil. Dan untuk masalah untuk pabrik Iya. Kita serahkan Kita ngomong guys. Kami cuma memberi saran dan memberi bye. saran Enggak apa-apa sih kalau Kalian aja deh yang lihat nanti bisa. trauma. Ayo. Sini. 2 tiga 3. dan juga ya tadi kita bahas rokok ya. Nah sekarang aku nih pernah nih baca artikel Palembangnya ini
artikel tuh artikel tuh di beberapa negara ganja tuh lagi legal di Thailand contohnya tuh yang dimana pasien itu bisa pakai minyak ganja buat terapi itu nah terus iya ganja di situ kan jangan ini ada ganja jarang. bahan ini Bikin aja tuh aku aku mikir tuh Cak, di Indonesia ngapa masih nolak baik itu nah pakai ganja minyak untuk terapi untuk kesehatan deh itu kan bukan untuk dipakai Makanya. ya. Padahal jelas ada banyak manfaatnya ganja itu Cak itu nah bener sih pakai. Nela juga pernah kan nonton Kak, berita gitu. Nah ada ibu yo yang anaknya tuh kena cerebral palsy gitu, nah sampai demo di Jakarta minta ganja medis tuh buat anaknya. Sedih enggak sih kayak obatnya ada tapi tidak ada bisa dipakai gara-gara aturan gitu nah. Sedihnya sih. Iya, kasihan juga ya lihatnya tuh padahal tuh ya ganja itulah ada CBD gitu ya. Aman kalau dipakai medis. Kalau bisa bantu pasien epilepsi itu ya sama kanker, masa iya ditutup baik aksesnya? Kan tujuannya buat hura-hura, bukan buat hura-hura. setuju kan kita udah ada contoh morfin itu kan narkotika juga kan tapi biasanya dipakai di rumah sakit karena ada pengawasan juga kan jadi seharusnya ganja itu bisa diperlakukan sama aja jangan gara-gara stigma atau langsung ditutup jalannya kan Ya, aku paham maksud kalian, tapi realistis bela di Indonesia. Realistis di Indonesia ini pengawasannya masih amburadul. Obat keras B kadang bisa dijual bebas. Kalau ganja di Indonesia mungkin tambah bebas gak sih penjualannya tuh? Asal ada. Jualnya apalagi kan anak muda zaman sekarang ya galak apa sih penasaran coba-coba Ke bawah arus. apalagi mereka tahu kalau misalnya ganja tuh legal untuk kesehatan lagi mereka tuh bisa bohong Ya sih. Terus juga guys kita jangan lupa juga stigma masyarakat tuh kuat niat. Kata ganja tuh sudah negatif di kuping kita kalau masyarakat. Nah ditambah isu nak dilegalkan banyak protesnya cerita warga itu. iya belum juga tentu masyarakat nerima ada sih untuk kalau ganja itu dilegalkan Pasti banyak yang kontra. tapi ya nih kalau Cak itu terus gak bakal maju-maju dak sih ya gitu nah masa semua yang dilarang gitu kan karena takut bocor gitu kan terus tugas negara juga seharusnya memperbaiki pengawasannya itu dak sih bukan nutup akses untuk pasien gitu nah Logikanya sih gitu ya, kayak morfin juga harusnya dilarang gak sih? Kayak padahal morfin itu bahaya ya kalau salah pakai, tapi nyatanya bisa buat pasien kanker karena ada kontrol gitu. Nah itu juga negara lain tuh bisa, masa Indonesia nggak bisa ya. Kita kan bisa belajar dari sistemnya ya. Adaptasi sesuai kondisi sini. Nggak usah nunggu sempurna. Yang penting mulai dulu lah. kalau Cak itu ya kalau takut dilegalisasi penuh mulai baik dari penelitian dulu minimal uji klinis lah di Indonesia kan kalau hasilnya jelas bermanfaat baru legalisasi terbatas simpel kan iya Penelitian tuh aku setuju, tapi aku masih khawatir kalau sampai dilegalisasi ke kita ini seringnya aturan bagus tapi inflasinya tuh nol besar ya nah. ya sih masalahnya kan bukan cuma di aturan ya tapi juga di pengawasannya misalnya polisi dokter nah kalau misalnya salah kan rawan disalahgunakan gitu tuh Nah jujur stigma masyarakat tuh tidak bisa disepelein juga guys. Kan kita tahu tuh kalau ganja tuh sudah sensitif nih di kuping masyarakat. Kalau misalnya dilegalkan itu nambah negatif masyarakat tuh pasti protes besar-besaran gitu. nah justru itu kita tuh emang perlu edukasi dah sih perlu ngedukasi kalau dari sekarang kita tuh bakal stigma kita tuh bakal nempel terus tenang orang-orang tuh bakal mikir kalau ganja tuh pengaruh buruk niatnya ada bentuk mabuk segala macam yang aneh-aneh lah hal-hal aneh padahal ada sisi lain sisi baiknya untuk
dalam sisi medisnya. ya sisi Jadi baiknya obat untuk di sisi medisnya cek itu nah. Ya itulah benar. Naila be yakin ya kalau ada kampanye kesehatannya yang jelas tuh masyarakat tuh juga bisa pelan-pelan nerima. Dulu be banyak yang takut vaksin, tapi setelah ada edukasi kan banyak edukasi akhirnya banyak juga yang mau. Iya, aku deh malah mikir kayak gitu ya. Kalau kita terus nolak, pasien bakal nekat beli di pasar gelap atau pergi ke luar negeri gitu. Itu malah lebih bahaya. Kalau resmi dilegalkan, dokter bisa kontrol dosisnya, jadi lebih aman. Iya sih. Intinya ya, bukan soal ganja itu baik atau buruk kan, tapi bagaimana cara ngelolanya. Kalau kita pakai yang benar bisa jadi solusi kan, kan. Kalau misalnya kita ngelolanya salah, ya malah bahaya kan bagi kita. Gitu sih. Aku ngerti argumen kalian serius, cuman aku udah bisa langsung percaya dengan sistem ini karena bisa juga sistem ini sebagus itu tapi bisa diterima oleh masyarakat lain lah cerita nah. Nah sih, kalau misalnya dari penelitian dulu sih aku setuju ya. Tapi kalau misalnya langsung dilegalisir sih aku kurang setuju sih. Pasti banyak resikonya juga ya. Nah, sama banyak aku juga kayak itu ya. Oke, mungkin aku bisa setuju kalau misalnya uji klinis, edukasi masyarakatnya tuh pasti ya aku mungkin bakal setuju. Tapi kalau untuk sekarang tuh aku kontra dulu deh kayaknya. Kalau untuk melegalkan ganja itu. Karena masih awam juga kan di Iya, masyarakat. masih awam. Karena emang ganja tuh dibolehkan untuk medis, sebagai medis bed. Tidak untuk dikonsumsi banyak masyarakat gitu. Disalahgunakan. Iya, disalahgunakan. Dan terlalu banyak ya aku tahu tentang ganja. Iya, Nggak bisa sama ngomong gitu juga ya. Iya. Jadi tidak bisa ngomong punya secara yang benar-benar iya cerita nah. Emang bener ya. Kalau untuk ganja tuh mungkin ada sisi manfaat sisi baiknya ya cerita untuk medis. Tapi di sisi lain juga warga Indonesia dengar kata ganja telah kotornya. Iya, Cak dengar kata ganja ya mereka takut nah. Negala cerita nah. Aman yang dak galak terkenal melok-melok yang menuju menyalahgunakan ganja. Jadi gak banyak sih tahu tentang ganja tuh. Iya. Karena kita tahu-taunya kan dari kasus-kasus yang Iya, ada, kasus-kasus ada. berita. Kalau Intinya pergunakanlah dengan sesuainya. Iya, Dengan harus semestinya. Iya. Jangan disalahgunakan. Dan itu aja mungkin ya. iya. Jadi ada 3 kasus yang kami bahas. Yang pertama itu Tentang aborsi. Aborsi. Bagaimana tanggapan kami Rokok. tentang aborsi itu? tentang penutupan pabrik rokok. Yang ketiga Penyalahgunaan ganja. ya. betul. Nah, penyalahgunaan ganja. Itulah mungkin pembahasan kami podcast kami. Podcast kami tentang 3 hal itu. 3 hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa subscribe, Baiklah, di sini saya akan memberikan kesimpulan terkait kasus aborsi pada pemerkosaan mahasiswa. Yaitu persoalan aborsi di kasus pemerkosaan selalu tarik menarik antara hak korban versus hak janin. Jadi perlu aturan jelas yang ngasih ruang bagi kemanusiaan tapi juga menghargai norma yang ada. Yang kedua tentang penutupan pabrik rokok. Kesimpulannya itu isu ini tarik menarik antara kesehatan masyarakat dan ketergantungan ekonomi. Solusi paling realistis adalah bertahap, batasi produksi, alihkan pekerja ke sektor lain, serta sambil edukasi masyarakatnya. Dan kesimpulan untuk kasus yang ketiga yaitu pelegalan ganja di dalam dunia medis, yaitu perdebatan ganja medis ada di titik antara potensi manfaat kesehatan dengan resiko penyalahgunaan. Jalan tengahnya adalah mulai dari penelitian resmi dan uji klinis, lalu bertahap menuju legalisasi medis dengan kontrol super ketat. Jadi mungkin Sekian begitulah kesimpulan yang kami tarik dari 3 kasus tadi. Mungkin di antara pro dan kontra itu di tengah-tengahnya terdapat solusi ya di antara di antara permasalahan kasus tersebut. Kami harapnya teman-teman bisa mengambil jalan yang bijak di antara kasus-kasus Ya, tersebut. terutama bagi perempuan di kasus aborsi dan juga untuk para pengguna rokok yang walau pengguna rokok terus
Terus kasus tentang pabrik ganja untuk medis. Terima kasih.